Baik, perkenalkan, nama saya Jual Erlando Timothy Syahaan dengan NIM 250306069 dari kelas peternakan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus dari Gallus domesticus. Nah, Tractus digestivus dari Gallus domesticus ini dimulai dari rostrum. Rostrum merupakan tempat pengambilan pakan atau juga tempat masuknya pakan. Rostrum yang atas disebut dengan maxilla, yang bawah disebut dengan mandibula. Setelah dari rostrum, masuklah dia ke cavum oris. Di cavum oris ini berfungsi untuk tempat bercampurnya pakan dengan saliva atau air liur yang berguna untuk mempermudah pakan untuk masuk dalam saluran esofagus. Nah, lalu masuk ke saluran esofagus. Saluran esofagus ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara cavum oris dengan crop. Nah, saluran esofagus ini mendorong pakan dibantu dengan gerakan pendorong, yaitu gerakan peristaltik. Nah, setelah pakan didorong dari cavum oris menggunakan saluran esofagus, masuklah ke crop. Di crop ini merupakan tempat penyimpanan pakan sementara serta juga tempat untuk menggunakan pakan. Setelah dari crop ini, maka pakan akan masuk ke proventriculus yang didorong juga oleh gerakan peristaltik atau peristaltik. Nah, di proventriculus ini merupakan tempat pencernaan pakan secara kimiawi, lalu tempat untuk menghasilkan titah lambung dan juga tempat untuk sekresi asam klorida. Setelah dari proventriculus ini, masuklah dia ke ventriculus. Ventriculus merupakan tempat pencernaan secara mekanik. Di ventriculus ini pakan akan digiling yang dibantu oleh batuan-batuan kecil atau kerikil-kerikil kecil yang disebut dengan grid. Nah, setelah dari ventriculus, ventriculus ini juga tempat untuk menggantikan gigi, karena ayam ini tidak memiliki gigi. Disinilah dia. Setelah dari ventriculus, masuklah ke duodenum. Di duodenum ini merupakan tempat penyerapan enzim pankreas dan enzim dan empedu. Setelah dari duodenum, masuklah dia ke jejunum. Jangan lupa di duodenum juga merupakan tempat penyerapan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, masuk di jejunum. Di jejunum ini merupakan tempat penyerapan lanjutan dari zat-zat makan. Lalu di jejunum ini juga merupakan tempat penyerapan nutrien oleh villi usus. Nah, setelah dari jejunum, masuklah dia ke ileum. Di ileum merupakan tempat penyerapan akhir dari sisa-sisa zat makanan ini. Nah, setelah dari ileum, maka masuklah dia ke dalam siphum kanan. Siphum kanan ini merupakan tempat fermentasi sisa-sisa hasil pencernaan oleh mikroorganisme. Lalu di sini juga terjadi sintesis vitamin. Setelah dari yang ini, masuklah dia ke yang bagian kiri. Di sini merupakan tempat penyerapan air, lalu tempat penyerapan hasil dari fermentasi dari pakan itu. Setelah dari sini, maka masuklah dia ke dalam kolon. Kolon merupakan tempat penyerapan air lanjutan atau tempat penyerapan akhir dari penyerapan air akhir, lalu akhir dari air dan mineral. Lalu tempat di kolon ini merupakan tempat pembentukan feses juga.
Setelah dari kolon, maka masuklah ke dalam rektum. Di rektum ini merupakan tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan dari kloaka ini. Nah, setelah dari rektum, maka masuklah dia ke dalam kloaka. Kloaka ini merupakan tempat pengeluaran feses, urin, dan juga sebagai tempat reproduksi pada Gallus domesticus ini. Nah, ada pula organ tambahannya, yaitu organ tambahan pencernaannya, yaitu seperti hati. Hati berfungsi sebagai untuk tempat penghasilan cairan empedu, lalu detoksifikasi racun, lalu masuk ke kantong empedu. Kantong empedu merupakan tempat untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu, lalu untuk tempat menyalurkan empedu ke duodenum. Selanjutnya ada juga pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu seperti amilase, tripsin, dan lipase. Nah, sekian penjelasan traktus digestivus dari Gallus domesticus dari saya. Jika adalah salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.